Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Google Sheet. Langsung saja ya. Kita lanjutkan video yang sebelumnya, yaitu kita sudah ada 2 video membahas tentang pivot table. Saat ini kita akan melanjutkan membahas tentang grouping, kemudian menambah field atau menambah kolom untuk perhitungan dan juga filter. Oke, kita akan coba menambahkan data di baris. Katakanlah ini adalah produk kategori ya. Produknya adalah furniture, office supply dan juga teknologi. Kemudian kita akan menambahkan nilainya, misalnya ya total penjualan. Kemudian kita akan menambahkan lagi quantity, jumlah yang dijual. Oke, sekarang total penjualannya sudah ada, kuantitinya sudah ada. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana caranya kalau saya mau masukkan harga rata-rata. Jadi adalah jumlah penjualan dibagi dengan jumlah kuantiti yang dijual. Oke, sementara kalau kita lihat data di sini, ya, ini tidak ada harga per piece-nya. Adanya cuma kuantiti sama total penjualan, kemudian diskon dan profit ya. Oke, dengan demikian kita bisa menambahkan field tambahan atau calculated field di kolom value sini dengan klik add, kemudian scroll ke bawah ada calculated field. Di sini kemudian ada pop up untuk diisi. Ini rumusnya adalah sales saya bagi dengan quantity, maka akan ketemu harga rata-rata. Nah, ini teman-teman. Jadi harga rata-ratanya sekian. Jadi ini adalah penjualan, ini adalah kuantiti yang terjual, ini adalah harga rata-rata yang berasal dari total penjualan dibagi jumlah barang yang dijual. Oke, seperti yang kemarin kita bisa merubah title seperti ini, biar lebih pendek. Ini kuantiti, kemudian ini adalah calculated field, atau katakanlah ini saya bikin unit price saja ya. Unit price 2 digit saja, tinggal dikurangi seperti ini ya formatnya. Teman-teman juga bisa merubah urutan. Kalau misalkan ini quantity, unit price dan sales, maka ini kita bisa urutkan di sini ya. Ini di kolom value, jadi salesnya akan saya taruh yang paling belakang misalnya ya. Nah, misalkan begini. Nah, berarti quantity, unit price sama sales. Sekarang ini sudah ada quantity, unit price sama sales. Walaupun unit price tadi tidak ada di dalam data, ya, tidak ada di sini, kita bisa menambahkan perhitungan-perhitungan dari pilihan yang ada di value sini, ya. Sekali lagi saya klik ya, perhatikan yang paling bawah calculated field, ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat grouping tetapi dari angka. Sebagai contoh, ini yang barisnya akan saya rubah, akan saya hilangin ini ya. Jadi kategori produk saya hilangkan, tetapi saya menambahkan dengan diskon. Diskon yang ada itu adalah mulai dari 0% sampai 80%. Bagaimana kalau saya akan membuat grouping tetapi interval, misalkan 0 sampai 5% berapa, kemudian 10 sampai 15% berapa. Nah, di dalam Google Sheet, teman-teman, ini bisa di grup dengan model seperti itu, tinggal klik kanan, kemudian create pivot group rule. Oke, begitu diklik, maka di sini ada pilihan. Minimum value-nya berapa? Ini minimumnya adalah 00 ya. Kita tulis 0, kemudian maksimumnya 80, 0,8. Kemudian intervalnya, kenaikannya berapa? Katakanlah 5%, berarti 0,05. Oke, kalau ini saya enter, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini 0 sampai 5% sekian, kemudian 10 sampai 15% dan seterusnya. Interval seperti ini biasanya akan bermanfaat kalau misalkan datanya itu misalkan data tentang usia sekian sampai sekian, pembeliannya gimana, atau interval-interval yang lain ya. Satu lagi contoh, misalkan saya akan mengganti bukan diskon tetapi postal code, atau ini kode pos. Ini mulai dari 101040 sampai saya kontrol panah ke bawah, paling tinggi adalah 99301 ya. Sekarang kalau misalkan kita mau grup ya, saya kembali ke atas.
Ini kita klik kanan, kemudian create pivot group rule. Mulainya dari berapa nih? Mulainya dari 1040. Kemudian paling tinggi tadi adalah, ini saya Ctrl V aja, saya tadi ngopi ya teman-teman, biar nggak usah ingat-ingat. Kemudian misalnya kita intervalnya 5000. Oke, kalau saya klik, nah jadi datanya seperti ini. Jadi wilayah kode pos antara 1040 sampai 6039 ini jumlah penjualan, kemudian rata-rata unit price-nya, kemudian ini adalah total penjualannya. Kemudian wilayah yang lain di antara ya, ini berarti kan sekitaran gitu. Misalkan di sekitaran kode pos 41040 sampai 46039 ini penjualannya. Ya. Jadi poinnya adalah yang perlu teman-teman catat bahwa Google Sheet jadi bisa membuat interval angka ataupun juga menggrup tanggal ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian masih satu lagi teman-teman, bagaimana tentang penggunaan filter. Oke. Filter itu berarti pemilihan ataupun penyaringan ya. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ini misalkan saya tambah misalkan kategorinya, misalkan kategori ya. Klik. Ini maksudnya kategori produk. Pemrosesan data di sini untuk kategori kita akan menentukan syarat. Syaratnya apa? Nah ini, dalam hal ini kategori produk itu kan ada 3, jadi furniture, kemudian office supplies, sama teknologi. Kalau misalnya kita hanya menganalisa furniture saja, maka ini kita hilangkan, kita klik. Oke? Maka di sini itu akan hanya menghitung furniture saja. Sayangnya, ini kan kita tidak menampakkan di sini ya. Oke, coba kita tes. Ini row-nya yang postal code ataupun kode pos saya hilangkan. Kemudian saya kembali menambahkan, klik tahan, terus pilih kategori saya. Nah, hanya furniture saja teman-teman. Oke. Kalau misalnya kalau misalkan filter di kategori ini saya memilih furniture and office supplies, kemudian saya oke, maka akan menjadi 2. Demikian seterusnya ya. Kalau misalkan saya pilih semua, berarti saya pilih semua. Di dalam filter ini ada banyak pilihan ya. Jadi ada pilihan by value, jadi tinggal memilih saja. Ini ya, pilihan by value. Ada juga filter by condition. Filter by condition maksudnya apa? Ini ada pilihan, misalkan kalau kosong berarti misalkan kita tidak memilih. Terus is not empty, kemudian yang berisi teks saja. Terus tidak berisi teks tertentu gitu ya. Kemudian tag mulai dari tag berakhir dengan dan seterusnya. Itu juga ada tanggal. Kemudian terus ini ada syarat nilai, misalkan lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari dan seterusnya. Juga ada formula. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mengambil contoh ya. Misalkan saya akan menambahkan tanggal penjualan, kita anggap ship date sebagai penjualan ya. Kemudian saya tulis di sini misalkan showing itemnya apa aja. Kita bisa milih salah satu tapi banyak sekali, maka akan lebih efisien kalau kita pilih filter condition saja. Misalnya apa? Misalkan date-nya after. Ya, misalkan ya. Date-nya after, tinggal kita tulis di sini mau today atau tomorrow atau yesterday atau exact date. Misalkan saya mau menulis exact date, berarti after misalkan 12, ini bulan 12, menulisnya bulan dulu, 31 tahun 2017. Misalkan seperti ini, ya. Coba saya oke. Nah, ini berarti penjualan khusus tahun 2000, mestinya 2018 ya, karena kan ini hari atau tanggal setelah 31 Desember 2017. Nah, untuk membuktikan apakah benar bahwa ini transaksinya tahun 2018, maka bisa kita tes misalkan di row-nya di sini saya kasih ship date ya. Oke, seperti ini. Nah, ini formatnya masih format angka, tinggal kita format date saja ya. Kita bisa sorot begini, kemudian format numbernya kita rubah menjadi format date. Di sini sudah ada format date belum ya? Oke, misalkan ini format date atau kita pakai format, kalau saya lebih suka format date itu yang
yang ada angka yang 3 digit ini teman-teman. Jadi kita tidak akan bingung karena bulannya 3 digit ya, seperti ini. Nah, ini semuanya tahun 2018 ya. Teman-teman juga bisa klik juga misalnya di group by year atau quarter ataupun a month. Misalkan saya klik year, jadi ini akan terjadi 2018 saja. Nah, kalau misalkan filternya di sini tadi ya, ini saya akan rubah, misalkan before, ini kan date after ya. Saya memilih before 31 Desember 2017, maka 17, 16, 15 maupun 14 harusnya akan kelihatan. Oke, begitu saya klik, coba kita lihat nih. Ini 2014, 15, 16, 17 ya, seperti itu. Teman-teman, satu lagi yang perlu diperhatikan bahwa ini tetap connect dengan data aslinya. Artinya apa? Kalau data ini diupdate atau ada perubahan, maka otomatis perhitungan di sini juga ada perubahan ya. Sebagai contoh, misalnya ya, data kita update data, katakanlah ini data sales ya, data sales. Saya merubah biar kelihatan ekstrim ya. Ini misalkan saya rubah menjadi juta ya. Biar kita nggak lupa, coba saya kalikan misalkan 1 juta. Oke, nah dengan saya rubah begini, otomatis pasti hasil analisanya ini juga berubah. Ini yang berubah adalah di furniture, ya. Ini ada penjualan yang besar sekali. Kita lihat di sini tadi, apakah benar ini adalah furniture? Tadi saya menambahkan angka sekian. Kalau angka ini saya hilangkan kembali, maka otomatis di sini juga pasti angkanya akan berkurang, ya. Oke, seperti itu. Jadi ini connected dan ini online. Nah, teman-teman mungkin sudah punya gambaran juga, ini aplikasinya bisa sangat luas ya. Misalnya teman-teman ya, kalau tadi data yang ada di sini nih, ini ada state, anggaplah sebagai kantor cabang ya. Misalkan saya analogikan seperti ini, misalkan ini Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Solo. Ini mereka bisa mempunyai spreadsheet berbeda-beda, filenya berbeda-beda, boleh juga ya, karena lokasinya juga berbeda-beda, diupdate oleh orang yang berbeda-beda di tempat kantor yang berbeda juga. Tetapi masing-masing dari mereka juga sebenarnya bisa mengupdate file yang sama. Google Sheet ini adalah multi-user, jadi bisa berbeda-beda juga boleh, satu juga boleh. Dan kabar baiknya adalah walaupun berbeda-beda file, itu bisa digabung menjadi satu, diproses menjadi satu analisa pivot table misalkan ya, itu juga bisa. Demikian juga kalau misalkan ini bukan kantor cabang penjualan, tapi mungkin ini ada bisa sekolah, kantor cabangnya di mana-mana, bisa rumah sakit, bisa perusahaan, atau internal di manufaktur misalkan, teman-teman misalkan bekerja di produksi. Ini ada production line 1, line 2, line 3, dan sampai line ke X. Masing-masing harus membuat laporan produksi tiap shift, tiap hari, kemudian terus harus laporan. Dari masing-masing format laporan production line ini juga bisa digabung menjadi satu, dibuat analisa production report yang dibutuhkan oleh perusahaan atau bos. Secara lebih luas, ini misalkan Google Form. Bisa untuk misalkan mendaftar online servis mobil, servis motor, atau mendaftar antrian dokter, atau antrian ke rumah sakit, bisa daftar secara online, kemudian terkumpul dalam satu spreadsheet, kemudian terus analisa, kemudian terus keluar laporan. Laporan ini tidak harus berbentuk print kertas, teman-teman. Ini bisa dalam satu ringkasan yang bisa diakses lewat gadget, handphone, tablet, dan seterusnya. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa ikuti video saya selanjutnya yang lebih aplikatif sehingga bisa membantu teman-teman untuk melakukan aktivitas ataupun pekerjaan sehari-hari. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.